Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siswa MTS kelas 7 ya. Ini kami sajikan beberapa latihan soal untuk mata pelajaran fikih yang materinya adalah toharoh dan sebagian materi di ketentuan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa sebelum belajar, sebelum mengerjakan atau sebelum kita simak bareng-bareng, terlebih dahulu untuk berwudu dan untuk baca bismillah. Selamat untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja latihan soal fikih untuk materi toharoh dan sebagian materi sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk berwudu terlebih dahulu, dan sebelum memulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih satu jawaban yang tepat ya. Nomor 1, air yang panas karena terik matahari dalam bejana atau tempat selain terbuat dari emas dan perak disebut air A. Mutlak, musyammas, mustakmal, atau mutanajis. Air yang dipanasi terik matahari ini disebut namanya air musyammas. Nomor 2, di bawah ini yang termasuk sunnahnya wudhu adalah A. Niat, B. Tertib, C. Membaca basmalah sebelum wudhu, D. Mumayyiz. Jawabannya adalah membaca basmalah sebelum wudhu. Untuk niat dan tertib ini termasuk rukun wudhu, sedangkan mumayyiz ini syarat wudhu ya. Nomor 3, kotoran yang menghalangi sahnya sholat sehingga wajib dihilangkan dan dibersihkan disebut. Jadi kotoran yang bisa menyebabkan tidak sahnya sholat: A. Hadats, B. Najis, C. Bersuci, D. Istinjak. Yang benar adalah najis. Jadi kotoran najis itu kalau dibawa ketika sholat maka sholatnya tidak sah. Nomor 4, berikut yang tidak termasuk hadas kecil, yang bukan hadas kecil: A. Kentut, B. Buang air kecil, C. Keluar mani, D. Menyentuh kemaluan. Jawabannya adalah C. Keluar mani, karena keluar mani ini adalah salah satu penyebab hadas besar. Nomor 5, orang yang melakukan tayamum adalah orang yang bagaimana ya? A. Sedang sibuk bekerja dan tidak sempat mencari air, B. Sedang di atas kendaraan, C. Sedang dalam bepergian, D. Sedang sakit sehingga tidak boleh terkena air. Yang paling tepat adalah D ya, sedang sakit sehingga tidak boleh kena air, maka boleh melakukan tayamum. Nomor 6, disuguhkan dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya. Rabbighfirli 1, warhamni 2, wajburni 3, warzuqni 4, wahdini 5. Nah, pertanyaannya, doa di atas berisi berapa macam permohonan? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah B ya, 5 permohonan. Nomor 7, setelah melakukan takbiratul ihram, maka ketika kita sholat dilanjutkan membaca apa? Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, apakah A. tasyahud awal, atau B. takbir intikal, atau C. doa iftitah, atau doa qunut? Yang betul adalah doa iftitah ya. Jadi setelah kita takbiratul ihram maka baca doa iftitah. Lanjut nomor 8, berikut anggota badan yang harus menempel saat melakukan sujud kecuali ya: A. Dua telapak tangan, ini wajib nempel. B. Dua telapak atau kaki, ujung telapak kaki, ini ujungnya telapak kaki wajib nempel juga. C. Dua lutut juga wajib nempel. D. Dua siku-siku tangan, ini tidak wajib nempel. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9,
Perempuan yang sedang haid tidak terkena kewajiban dan haram melaksanakan sholat ya. Nah, jika tetap melaksanakannya, maka sholatnya hukumnya gimana ya? A. Makruh, B. Mubah, C. Tidak sah, D. Jais. Maka sholatnya tidak sah karena dia ada hadas besar. 10. Berikut yang tidak termasuk najis sedang atau najis mutawasitoh adalah A. Darah, nanah, arak, air liur anjing. Jawabannya adalah air liur anjing karena air liur anjing ini termasuk daripada najis berat atau mogolato. Ini untuk pilihan ganda biasanya. Sekarang kita akan disuguhkan dengan pilihan ganda kompleks. Artinya kita wajib pilih 2 jawaban ya. Harus pilih 2 jawaban. Nomor 11. Di antara fungsi utama wudhu adalah membersihkan badan, menyucikan hadas besar, ini tidak ya. Menyucikan hadas kecil, ya tentu berwudu itu untuk mensucikan hadas kecil ya. Kemudian syarat disahkannya sholat, ya syarat sholat adalah suci dari hadas dan dari najis. Maka jawabannya adalah C dan D. Nomor 12, di bawah ini batu yang tidak dapat digunakan untuk bersuci ya. Batu manakah yang tidak bisa digunakan untuk bersuci? A. Menggunakan 3 buah batu, ini boleh. B. Batu dalam keadaan suci, ya boleh. Batu dalam keadaan basah, ini yang tidak boleh. Batu keadaan basah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan D. Batu yang terkena najis juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maka jawabannya adalah C dan D ya. Nomor 13. Di antara yang tergolong air tohir mutohir adalah air tohir mutohir itu berarti airnya boleh dikonsumsi, juga boleh digunakan untuk bersuci ya, berwudu, mandi besar, dan mencuci najis yang lain. A. Air hujan, B. Air kelapa, C. Air teh, dan D. Air mata air. Nah ini tohir mutohir itu yang pertama air hujan, kemudian air mata air. Untuk air teh dan air kelapa ini suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. 14. Di antara hal yang menyebabkan berhadas besar adalah, yang merupakan hadas besar adalah buang air besar, ini enggak. Buang air kecil juga enggak. Nah, keluar mani ini termasuk hadas besar. Dan D. Melahirkan ini juga termasuk hadas besar. Nomor 15. Di antara yang termasuk syarat sah sholat adalah syarat sahnya sholat. A. Beragama Islam. Ini tentu ya, harus beragama. Bukan. A. Beragama Islam. Kita hapus dulu ya, mohon maaf ya. B. Tidak hilang akal. C. Baligh. D. Laki-laki. Jadi sholat itu bisa sah karena ya beragama Islam dan tidak hilang akal ya. Untuk baligh dan laki-laki ya, ini tidak harus baligh dan tidak harus laki-laki untuk sahnya sholat. Baik, lanjut ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Taharah secara istilah, kemudian sebutkan rukun wudhu, kemudian sebutkan di antara perkara yang membatalkan sholat, 3 saja, dan kemudian sebutkan hal yang menyebabkan hadas besar. Lalu tuliskan niat mandi janabat. Nah ini langsung kita bahas aja di jawaban ya. Nah, perhatikan. Taharah adalah membersihkan diri, tempat, pakaian dan lainnya dari kotoran, najis dan hadas. Ini namanya taharah secara istilah tapi ringkas ya. Nomor 2. Ya. Sebutkan rukun wudhu. Rukun wudhu ini ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh 2 tangan hingga siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Dan 6. Tertib atau berurutan. Oke. Nomor 4. Sebutkan hal yang menyebabkan hadas besar. Ini 3 saja ya. Yang pertama nomor 3 bentar. Sebutkan di antara perkara yang membatalkan sholat ya. Yang pertama adalah berhadas ya, sholatnya batal. Kemudian berbicara, ini juga membatalkan sholat. Kemudian banyak bergerak,
ini juga membatalkan terhadap sholatnya. Lalu nomor 4, sebutkan hal yang menyebabkan hadas besar. Di antaranya adalah 1. Keluar mani, B. Keluar darah haid, C. Keluar nifas, dan D. Melahirkan. Ini di antaranya. Dan yang terakhir adalah tuliskan niat mandi janabat. Mandi janabat niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi ta'ala. Nah, ini niat mandi besar atau mandi janabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.